Pada malam ke-16, Syahrazad melanjutkan kisah-kisahnya yang memikat Raja Syahriar. Sang raja semakin tenggelam dalam pesona ceritanya, dan Syahrazad dengan kecerdasannya memulai sebuah kisah baru. Kisah malam ke-11, 3 saudara dan warisan yang ajaib. Di sebuah negeri jauh, hiduplah seorang pedagang tua yang sangat kaya. Pedagang ini memiliki 3 putra yang sangat cerdas dan pemberani. Pedagang tua tersebut tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, sehingga sebelum meninggal, dia memanggil ketiga putranya untuk memberi mereka bagian dari kekayaannya. Dia berkata, "Anak-anakku, aku memiliki 3 benda ajaib. Setiap benda ini memiliki kekuatan luar biasa, dan aku akan membagi benda-benda ini kepada kalian. Namun, aku ingin kalian bertanding dan membuktikan siapa yang paling layak menerima warisan terbesar ini." Benda-benda itu adalah sebuah permadani terbang, sebuah teropong ajaib, dan sebuah apel emas yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Sang ayah kemudian membagi benda-benda tersebut. Si sulung menerima permadani terbang, si tengah menerima teropong ajaib, dan si bungsu mendapatkan apel emas. Setelah menerima warisan mereka, ketiga saudara itu berangkat ke arah yang berbeda untuk mencari petualangan. Masing-masing dengan tekad untuk membuktikan bahwa merekalah yang paling layak mendapatkan warisan ayahnya. Saudara yang pertama, yang memiliki permadani terbang dari kota ke kota, melihat banyak keajaiban dunia, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang benar-benar membuktikan keunggulannya. Saudara yang kedua, yang memiliki teropong ajaib, bisa melihat tempat-tempat jauh. Suatu hari, saat dia sedang menggunakan teropongnya, dia melihat seorang putri yang sangat cantik dari negeri yang jauh, yang terbaring di tempat tidurnya, menderita penyakit mematikan. Dia pun segera bergegas menemui kedua saudaranya dan menceritakan hal tersebut kepada mereka. Mendengar kabar tersebut, mereka memutuskan untuk bekerja sama. Dengan menggunakan permadani terbang, mereka segera menuju ke kerajaan tempat putri tersebut berada. Setelah tiba di sana, saudara yang ketiga segera memberikan apel emas ajaibnya kepada sang putri. Begitu putri itu menggigit apel tersebut, kesehatannya pulih sepenuhnya, dan dia segera sembuh dari penyakit yang hampir merenggut nyawanya. Raja yang sangat bersyukur atas tindakan mereka ingin memberikan hadiah kepada ketiga saudara itu. Namun putrinya yang sangat cantik dan bijaksana berkata, "Aku tidak bisa memilih hanya satu di antara mereka sebagai pemenang. Tanpa permadani, mereka tidak akan sampai ke sini. Tanpa teropong, mereka tidak akan tahu tentang penyakit. Dan tanpa apel emas, aku tidak akan sembuh." Mendengar ini, Raja memutuskan untuk memberi penghargaan kepada ketiga saudara itu dengan kekayaan yang luar biasa dan persahabatan yang abadi. Ketiga saudara itu, yang telah belajar pentingnya kerjasama, pulang ke rumah dengan bahagia dan damai, berbagi kekayaan serta kehormatan yang mereka terima. Syahrazad berhenti sejenak, memberi waktu kepada Raja Syahriar untuk mencerna cerita tersebut. Raja tersenyum, terpesona oleh kebijaksanaan dan keindahan kisah yang diceritakan Syahrazad. "Syahrazad, ceritamu sangat menarik," kata Raja Syahriar. "Aku ingin mendengarkan lebih banyak lagi." Syahrazad, yang tahu bahwa waktu masih ada, menjawab dengan senyum penuh makna. "Paduka, masih ada banyak kisah lainnya yang menunggu untuk diceritakan. Jika Paduka berkenan, esok malam akan kuterangkan kisah-kisah yang lebih memikat lagi." Raja, yang semakin tertarik dengan cerita-cerita Syahrazad, memutuskan untuk menunda eksekusi lagi, agar dia bisa mendengar lebih banyak kisah ajaib dan penuh pelajaran dari Syahrazad. Demikianlah malam ke-15 berakhir dengan kisah persaudaraan, kerjasama, dan keajaiban benda-benda ajaib. Syahrazad terus menggunakan kebijaksanaannya untuk memikat Raja Syahriar, sekaligus menyelamatkan nyawanya malam demi malam dengan cerita-cerita yang penuh pelajaran.